Halo sahabat literasi, bertemu lagi dengan saya Retno Novianti. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang list buku yang ingin saya beli di tahun 2020. Kira-kira daftar buku yang ingin saya beli sama nggak ya dengan teman-teman literasi lainnya? Atau mungkin bahkan kalian sudah memilikinya. Jika nanti kalian ternyata sudah memiliki, jangan lupa komen di bawah ya. Boleh kok cerita atau review bukunya, meskipun saya sendiri sudah melihat beberapa review sehingga saya memasukkan buku-buku ini ke dalam daftar list yang ingin saya beli. Buku pertama yang ingin saya beli punya Marie Kondo. Kebetulan buku tersebut belum terbit ya. Buku tersebut akan terbit pada tanggal 7 April 2020. Jadi sekarang posisinya masih PO. Buku ini sebagai lanjutan dari buku pertama yang telah saya baca, The Life-Changing Magic of the Dying Up. Buku ini berjudul Joy at Work, Organizing Your Professional Life. Kali ini Marie Kondo berkolaborasi dengan Scott Sonnensen. Melihat dari judulnya, saya rasa ini akan berkisah tentang bagaimana menata hidup seseorang secara profesional. Menarik sekali ya. Lalu buku kedua yang ingin saya beli adalah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Wow. Dengan judulnya saja sudah sangat menarik ya. Karena selama ini orang-orang cenderung bagaimana sih caranya supaya orang suka sama kita, bagaimana supaya orang-orang itu peduli dengan apa yang kita lakukan. Padahal gak semua orang sesuai dengan apa yang kita mau dan apa yang kita inginkan. Cara berpikir mereka tentu saja berbeda kan. Makanya buku Berani Tidak Disukai sangat membuat saya penasaran. Dalam display covernya disebutkan ini bagian dari Marie Kondo untuk jiwa. Buku ini dikarang oleh Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Nanti kalau sudah saya beli saya akan review. Selanjutnya saya akan membahas buku ketiga. Buku ketiga yang ingin saya beli adalah buku Max Mansion dengan judul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku yang sudah terbit pada tanggal 13 September 2016 ini mempunyai judul asli The Sable Art of Not Giving a Fuck. Sebagai seorang blogger, Max Mansion mempunyai pembaca 2000-an setiap hari. Dari sana dia memulai menuliskan kisah-kisahnya dalam buku pertamanya ini. Jadi buku ini laku keras ya. Cuma belum saya pertama lihatnya sih di akun teman-teman Facebook yang pada beli terus mereka review. Jadi saya cukup penasaran karena saya termasuk orang yang nggak terlalu memikirkan bagaimana pendapat orang sih, bukan juga untuk membenarkan apa yang sudah saya kerjakan. Cuma saja judulnya cukup menggelitik bagi saya untuk membeli. Apa sih isinya dari sebuah seni untuk bersikap bodoh amat? Rasanya terlalu mewah ya, karena bodoh amat kok ada seninya. Kita lanjut buku keempat ya. Buku keempat yang ingin saya beli berjudul Everything is Fuck. Ini juga masih bukunya Max Mansion, sebagai kelanjutan dari buku pertamanya yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Saya rasa karena antusiasme pembaca dari buku pertama, maka buku kedua ini ditulis Everything is Fuck. Jadi
nggak semua segala sesuatu itu harus apa ya, harus sesuai dengan penilaian orang gitu. Jadi saya menunggu banget lah pokoknya. Tapi menurut review beberapa orang belum ada versi bahasa Indonesianya ya. Cukup menantang sih kalau mau membaca per lembarnya. Oke, kita lanjut buku kelima dengan judul Jangan Membuat Masalah Kecil Menjadi Masalah Besar. Judulnya ini juga sangat membuat saya, ya, selama ini orang-orang selalu berpikiran bahwa hidupnya terlalu dramatis dengan hal-hal sepele, katakanlah seperti jerawat. Itu kan nggak jauh dari nyawa ya kan, tapi dibesar-besarkan gitu. Jadi buku ini menarik perhatian saya. Buku ini karya Richard Carlson. Saya tidak sabar ingin membelinya. Nanti setelah buku ini saya pegang, saya akan review. Jadi teman-teman, apakah ada yang sudah mempunyai buku ini? Kalau sudah ada, boleh komen di bawah, boleh berkisah, boleh bercerita, atau kita istilahnya bagi informasi bersama lah, sharing gitu ya. Kebetulan saya kepingin sekali. Nanti kalau sudah semua di tangan saya akan review satu persatu. Terima kasih sudah mengikuti channel YouTube saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya pada saat saya membuat konten baru kamu bisa langsung mendapatkan notifikasi. Bye bye. Beautiful day, my beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along?